siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan, ku dengar firman-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa firman-Mu kekal adanya. Semua yang ada di dunia ini akan menuju kepada kebinasaan. Harta, kekayaan, kecantikan, kepintaran, bahkan segala hal yang kami lihat indah di dunia ini, semuanya akan usang dan binasa. Tapi firman-Mu Tuhan akan kekal selama-lamanya. Dan orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang yang memegang teguh firman-Mu Tuhan, maka akan mampu menghadapi segala tantangan, maka akan mampu menghadapi segala persoalan, sebab Engkau akan menopang kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan suara-Mu yang lembut, yang akan Tuhan Yesus menjamah kami, yang akan membaharui kami, yang akan memberikan kami pertobatan, bahkan menegur, menasihati kami, mengajar kami, agar kami lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Bersuaralah Tuhan, Engkau Bapa Gembala yang baik, yang akan menggembalakan hidup kami, menggembalakan jiwa kami ke padang rumput yang tenang, ke padang rumput yang hijau, ke mata air yang tenang, sebab di sanalah jiwa kami rindu bersama dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Puji-pujian yang telah kami naikkan, biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berfirmanlah Tuhan, bungkus kami dengan darah-Mu, sehingga Tuhan, pikiran hati kami fokus kepada Tuhan. Kebenaran firman-Mu tidak diambil oleh Tuhan kegelapan, tidak diambil iblis ya Tuhan, tapi ada di hati kami, berbuah, bertumbuh, sehingga kami orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Bapa di surga. Waktu kesempatan ini kami berikan seluas-luasnya kepada Tuhan untuk berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, mari beri salam kepada teman-temannya kiri kanan, katakan Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Ya puji Tuhan, tidak terasa hari ini ya sudah masuk kita di bulan 2, tanggal 2 bulan 2. Ya, kelihatannya baru kemarin kita merayakan tahun baru, dan sekarang sudah masuk kita di tahun atau di bulan yang baru. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Ayat ini sudah sering kita dengar, yaitu atau mungkin kita sudah sering tahu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara, ada di layar, boleh diikuti pembacanya. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sesudah Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja."
seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada kita bukan berbicara tentang bagaimana Yesus memberikan 5.000 orang makan. Tapi saya membagikan atau melihat dari sisi yang lain Bapak Ibu Saudara, di mana kalau kita lihat di dalam ayat-ayat atau kitab-kitab yang lain yang menceritakan daripada pasal ini atau tentang kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, dikatakan di dalam ayat atau pasal yang lain Bapak Ibu Saudara, maka murid-murid itu mengatakan kepada Yesus, "Guru, suruhlah mereka pergi. Guru, suruhlah mereka pulang, sebab hari sudah malam." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara kita belajar bagaimana Yesus yang begitu peduli dengan kehidupan saya dan saudara. Bagaimana Yesus yang begitu peduli dalam keadaan apapun keadaan kita. Dalam ayat ini Yesus sangat peduli dengan mereka. Di mana dalam ayat ini dikatakan yang Yesus pedulikan bukanlah dikatakan murid-muridnya, tapi dikatakan dalam ayat ini adalah orang-orang yang mengikut Yesus, yang mereka datang bukan karena mereka cinta kepada Yesus, bukan karena mereka benar-benar mengasihi Yesus, tapi dikatakan karena mereka melihat dan mujizat-mujizat Allah yang nyata yang mereka saksikan. Tapi di situ pun Tuhan Yesus sangat peduli dengan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kalau ada teman kita, teman itu mau berteman dengan kita, tapi ada maunya, belum tentu kita peduli dengan dia. Kalau ada orang yang memang mau dekat dengan kita, ya, mau baik dengan kita, tapi ada maunya, mungkin kita akan marah. Tapi lihatlah bagaimana Yesus di dalam ayat ini. Dikatakan tadi di dalam ayat 3, ayat 2, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Motivasi orang ini datang kepada Yesus bukan karena mereka mengasihi Yesus, tapi karena ada mau. Bapak Ibu Saudara, tapi kita melihat di dalam ayat ini sekalipun mereka datang mencari Yesus karena ada maunya, karena mereka dikenyangkan, karena mereka disembuhkan, karena mereka melihat mujizat Tuhan. Tapi lihatlah bagaimana sikap hati Yesus terhadap orang itu. Yesus selalu berkata ketika mereka melihat orang-orang itu, tergeraklah hatinya oleh karena belas kasihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang-orang yang datang kepada Yesus dengan motivasi yang tidak benar, Yesus sayang kepada mereka. Apalagi saya dan saudara, kalau kita datang dengan motivasi yang tulus, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau orang yang datang kepada Yesus hanya karena ada maunya, tapi Yesus peduli dengan hidupnya, apalagi kita yang datang dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita lihat di dalam ayat ini, di dalam ayat 4 tadi dikatakan, dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Lihatlah Bapak Ibu Saudara, betapa pedulinya Yesus kepada jiwa-jiwa yang tidak sungguh-sungguh mengikut Yesus. Betapa pedulinya Yesus. Dikatakan Yesus memandang mereka.
Ini menggambarkan kepedulian, ini menggambarkan perhatian, ini menggambarkan kasih yang tulus yang dari Tuhan. Saya katakan tadi, kalau orang-orang yang tidak tulus ini, Yesus begitu peduli. Apalagi saya dan saudara, kalau kita datang dengan sungguh-sungguh. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam Matius 14 ayat 14 dikatakan, tergeraklah hatinya melihat orang banyak itu. Dalam Markus 6 ayat 34 juga, bahkan Lukas 9 ayat 13 dikatakan, Yesus memandang mereka maka tergeraklah hatinya oleh karena belas kasihan. Yesus peduli dengan hidup. Apalagi kita mencari Yesus dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, satu kebenaran yang pasti dalam ayat ini dikatakan, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang sia-sia yang Bapak Ibu Saudara lakukan kepada Yesus, sekalipun mungkin ada motivasi yang salah dalam hidup kita. Yesus peduli, Yesus memperhitungkan. Dalam ayat ini dikatakan, Yesus mengasihi mereka, bahkan dikatakan, kemanakah kita akan memberikan roti kepada orang-orang ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apapun pergumulanmu hari-hari ini, seberapa berat pun persoalan hidupmu, percayalah, Yesus yang sama yang mengasihi orang-orang yang salah motivasi mengikut Yesus, Yesus yang sama juga akan mengasihi saya dan saudara. Yesus yang sama juga akan lebih peduli dengan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi di dalam ayat 5 dikatakan bagaimana isi hati Tuhan, isi hati Yesus kepada jiwa-jiwa itu. Dikatakan ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus peduli akan setiap kehidupan saya dan saudara. Yesus memandang orang-orang banyak itu. Dia perhatikan kita satu persatu. Dia perhatikan hidupmu Bapak Ibu Saudara. Dia lihat keadaanmu saat ini. Sekalipun mungkin tidak ada yang mempedulikan kamu, tidak ada yang melihat keadaanmu, tidak ada yang menyaksikan hidupmu saat ini, tapi ada pribadi Yesus yang selalu memandangmu. Ada pribadi yang agung, yaitu Yesus Kristus, yang selalu memperhatikanmu. Ada pribadi yaitu Yesus Kristus yang siap sedia untuk melawat hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus melakukan mujizat yang luar biasa sebagai bukti kepeduliannya, kasihnya, perhatiannya kepada orang-orang yang mencari Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa problem hidupmu saat ini? Apa persoalan hidupmu saat ini yang mungkin kamu merasakan seolah-olah Tuhan jauh daripadamu? Seolah-olah Tuhan belum jawab doamu. Hari ini firman Tuhan datang kepada saya dan saudara. Buka hatimu. Berikan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia akan memperhatikan hidupmu. Dia akan melawatmu. Dia akan berkarya dalam hidup. Buka hatimu dengan sungguh-sungguh. Katakan, Tuhan, aku percaya kalau orang yang tidak tulus saja yang mengikutmu, Engkau jamah, Engkau lawat, Engkau peduli. Apalagi saya yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang beban hidup ini, persoalan ini, kadang-kadang membuat kita mungkin, kayaknya gini-gini aja yang mengikut Tuhan ini. Tapi percayalah,
Tuhan memperhatikan keadaan. Tuhan melihat situasi. Dia katakan, kemana kita harus membeli roti kepada orang banyak ini. Bapak Ibu Saudara, dia katakan itu sebagai bukti kepeduliannya. Sekalipun orang-orang yang mencari itu bukanlah sungguh-sungguh karena mengasihi Tuhan. Saya katakan tadi, kalau kita punya teman, punya sahabat yang mau memanfaatkan kita, yang tidak serius dengan kita, kita mungkin akan cuekin. Kita mungkin akan tidak hiraukan. Tapi Yesus begitu peduli dengan hidup saya dan saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam ayat 5b dan ayat 7. Sekali lagi ayat ini berkata, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Yang kedua yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini kepada saya dan saudara ditegaskan dalam ayat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada di dalam lingkupan Tuhan, atau kita ada di dalam proyeknya Tuhan, di dalam rencana Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, percayalah, serahkan saja semua kepada Tuhan, maka persoalanmu akan beres. Kalau kita ada di dalam proyeknya Tuhan, di dalam kehendaknya Tuhan, di dalam rencananya Tuhan, maka apapun kesulitanmu, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, serahkan saja semua kepada Tuhan, maka semuanya akan beres. Perhatikan Filipus bagaimana dalam ayat ini. Dia begitu mengalami kesulitan. Dia bingung ketika Yesus bertanya. Dikatakan, kemana kita harus membeli roti? Bahkan Filipus berkata, sekalipun kita dapat ada uang 200 dinar, maka tidak akan cukup untuk membeli mereka makan. Ini menandakan keterbatasan. Bapak Ibu Saudara, mungkin hidupmu seperti Filipus hari ini. Mungkin saya dan saudara mengalami keterbatasan, sementara ada kebutuhanmu yang besar yang menunggumu. Ada persoalan yang engkau harus selesaikan, namun engkau terbatas. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini datang kepadamu, kepada saya dan saudara. Kalau engkau ada di dalam kehendak Tuhan, kalau engkau ada di dalam rencana Tuhan, serahkan semuanya, Tuhan akan bereskan. Maka firman Tuhan berkata di dalam kitab Petrus dan kitab Mazmur, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, maka ia akan bertindak. Seringkali Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini ketika ada dalam pergumulan, ada masalah, kadang kita mau serahkan, tapi pikiran kita lagi, aduh bagaimana ya, aduh bagaimana. Maka di dalam kata serahkan itu, kalau kita lihat terjemahan aslinya adalah lemparkan, jatuhkan. Bukan begini Bapak Ibu Saudara, ini Yesus bukan. Kalau begini bisa kita tarik. Tapi dalam bahasa aslinya dikatakan lemparkan, jatuhkan persoalanmu kepada Yesus, maka Dia yang akan bertindak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam ayat ini, bagaimana tadi Filipus dia mengalami keterbatasan, mengalami kesulitan. Bahkan di dalam ayat ini dikatakan, Yesus mengatakan itu kepada Filipus untuk mencobai dia. Untuk mencek keyakinan Filipus. Di dalam ayat 6 dikatakan, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Saya
dan saudara tidak lebih baik daripada Filipus. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran menjangkau saya dan saudara hari ini. Seberat apapun kesulitanmu, seberat apapun keterbatasanmu, sementara di depan sana ada hal yang kamu mungkin harus hadapi. Kalau engkau serahkan kepada Tuhan, semuanya akan beres. Kalau engkau serahkan kepada Tuhan, engkau ada di dalam kehendak-Nya, engkau ada di dalam lingkaran Tuhan, maka semua kesulitanmu, semua persoalanmu, Tuhan akan bereskan. Bagaimana Filipus tadi, orang yang lemah, orang yang imannya tidak kuat. Maka saya katakan tadi, entah kita seperti Filipus hari ini, sekalipun kita ada bersama dengan Tuhan, tapi kita ragu apakah pergumulanku dijawab oleh Tuhan, apakah masalahku akan dijawab oleh Tuhan, apakah beban persoalanku akan diangkat oleh Tuhan. Tapi kalau engkau serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan bereskan semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini benar-benar saya alami Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti yang Bapak Ibu Saudara minggu kemarin kami diberkati Tuhan seorang anak. Ya. Terus terang ketika menghadapi operasi itu, ya apalagi istri belum pernah, ya saya kuatkan, masih aja pikirannya seperti itu. Tapi puji Tuhan, ya, saya katakan tadi, Tuhan itu sangat peduli dengan kita. Kalau menurut usia umur, sebenarnya awal-awal Desember itu sudah genap untuk lahir. Tapi Tuhan itu baik. Karena kebetulan BPJS itu sampai tanggal 18 Januari itu masih kena denda. Ya, karena keterbatasan. Doa saya kepada Tuhan, jangan sampai tanggal 18 lahir. Jangan sampai tanggal 18 disesar. Ya, kalau 18 itu bisa kena denda itu lumayan banyak. Ya, kemarin saya sampai hitung-hitung, ya 5% dari biaya, belum biaya perawatan ditambah dengan dendanya berapa bulan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi pelan-pelan Tuhan jawab doa kami. Sekalipun agak dimundurkan oleh Tuhan dari menurut dokter atau menurut ini, ya ibaratnya dia sudah 10 bulan 16 hari perempuan. Harusnya kan normalnya 9 bulan. Tapi di balik itu pun Tuhan berkarya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan nyatakan kuasa. Mungkin orang lain menganggap itu kebetulan, tapi saya menyadari hal itu sangat-sangat luar biasa. Ketika hari Sabtu yang lalu saya pertemuan pas tanggal 18, saya deg-degan Bapak Ibu Saudara, karena sudah setiap malam sudah mulai istri itu udah nggak bisa tidur. Dalam hati saya ketika pertemuan wilayah, jangan sampai saya di jalan tiba-tiba ada telepon, ya saya pikirkan semuanya. Tapi puji Tuhan, ketika kita serahkan kepada Tuhan, beres semuanya. Tuhan tangani, Tuhan sediakan yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dalam ayat ini saya sangat diberkati oleh Tuhan. Saya sadar betul, saya tidak lebih baik dari Filipus. Iman saya tidak lebih kuat dari Filipus. Filipus yang selalu dekat dengan Tuhan pun dalam ayat ini dia mengalami imannya yang sangat terbatas. Tetapi ketika dia serahkan kepada Tuhan, persoalan mereka untuk memberi makan 5.000 orang, Tuhan selesaikan. Persoalan kebutuhan hidup kita, kalau kita serahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan selesaikan. Tuhan pasti akan berkarya menyatakan kuasanya.
Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 8-9 dikatakan, seorang dari muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lagi-lagi secara manusia, sekalipun dia ada bersama dengan Yesus, Andreas pun berkata demikian. Ini ada 5 roti, 2 ikan. Dia katakan kepada Yesus, tapi apa gunanya ini? Untuk apa ini gunanya? Ini tidak akan cukup. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara, kita menganggap penghasilan kita kecil. Apa yang kita dapatkan, kita mungkin berkata, ini segini untuk apalah ini. Sementara ini dan ini dan ini harus saya bereskan. Tapi ketika engkau datang, serahkan itu kepada Tuhan, Tuhan akan bisa berkarya dari yang kecil menjadi luar biasa. Perhatikan dalam ayat ini, roti itu pun dan ikan itu Bapak Ibu Saudara yang hanya 5 dan 2 ikan. Dia datang walaupun dengan keraguan, kebimbangan. Sebagai manusia Andreas, dia bimbang. Dia pikir untuk apalah ini? Mana mungkin bisa memberikan makan 5 roti dan 2 ikan. Dia serahkan kepada Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara, disitulah kuasa Tuhan nyata. Segala kemelut mereka, persoalan mereka di malam itu Tuhan selesaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak peduli siapapun kita kecil atau besar, kita orang yang terpandang atau tidak Bapak Ibu Saudara, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya kepada kita. Banyak orang ingin terpandang, tapi lihatlah siapa sebenarnya anak ini. Alkitab tidak pernah mencatat siapa anak ini. Tapi lihatlah Bapak Ibu Saudara, dari hal yang kecil yang dia punya, dapat memberkati banyak orang. Seringkali kita berlomba-lomba supaya dipandang. Bahkan kita seringkali, manusia itu seringkali menyepelekan yang kecil. Tapi di dalam ayat ini kita lihat, mujizat yang besar tidak akan terjadi kalau tidak dimulai dengan hal yang kecil. Dan inilah yang dialami oleh murid-murid itu. Bagaimana seorang yang kecil ini sampai hari ini tidak ada yang tahu siapa dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, luar biasa, lewat keberadaan hidupnya orang lain diberkati. Sekalipun kita mungkin kecil tidak dipandang orang lain, tapi biarlah lewat hidup kita, biar orang lain diberkati. Maka dalam ayat ini dikatakan siapapun kita kecil atau besar, biarlah kemuliaan Tuhan yang kita nyatakan dalam kehidupan. Untuk apa kita menjadi orang besar? Untuk apa kita berkata kita orang hebat, tetapi hidup kita tidak bermanfaat bagi orang lain, tidak menjadi berkat bagi saudara, tidak menjadi berkat bagi tetangga, bagi keluarga, bagi saudara seiman. Tapi biarlah kita orang kecil, orang yang tidak dipandang, tapi lebih bermanfaat. Kita bermanfaat bagi saudara, bagi sesama, bahkan keluarga dan saudara seiman. Disitulah kemuliaan Allah dinyatakan bagi saya dan saudara. Oleh karena itulah Yohanes berkata, Bapak Ibu Saudara, ketika dia memulai pelayanannya, murid-murid atau orang-orang bertanya kepadanya, siapakah sebenarnya engkau? Apakah engkau Mesias yang kami tunggu-tunggu itu? Dia berterus terang berkata, aku bukan Mesias, tapi aku adalah suara yang berseru-seru. Persiapkanlah jalan, ya, luruskanlah jalan, ya, ratakan yang bergelombang.
untuk menyongsong kedatangan Mesias. Bahkan dikatakan ketika Yesus datang kepadanya supaya dia dibaptis oleh Yesus, dia berkata, aku tidak layak, bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan dia katakan, biarlah aku semakin kecil, tetapi dia yang semakin bertambah-tambah. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan oleh firman Tuhan hari demi hari, supaya kita semakin memperkecil aku, tapi memperbesar dia. Kebanyakan orang memperbesar dia, maunya dia semuanya. Tetapi kehendak Tuhan adalah aku semakin kecil, dia yang semakin besar. Maka di dalam ayat ini poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi perenungan saya dan saudara dalam ayat ini, siapapun kita Bapak Ibu Saudara, engkau kecil atau besar, engkau tidak dipandang atau mungkin engkau orang yang terkenal, tapi biarlah Tuhan yang menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Hidup kita ini dapat menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang Tuhan kehendaki. Itu yang Tuhan mau. Karena kita hidup bukan lagi untuk kita, tapi untuk Dia. Itulah sehingga Paulus berkata, hidupku yang kuhidupi sekarang ini bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan peduli setiap keberadaan kita. Tuhan mau saya dan saudara menjadi saluran kemuliaan Tuhan. Tuhan mau kita semua menjadi alat-alat berkat-berkat bagi orang lain, sehingga kehendak Tuhan, kuasa Tuhan semakin dinyatakan dalam hidup kita. Mengakhiri khotbah saya Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah lihat gambar yang begini, ya ada kan begini, itu sudah banyak itu. Hanya telapak tangan begini yang ini kelihatan. Nah Bapak Ibu Saudara, gambar itu ya tercipta ya pada waktu itu ada 2 mahasiswa orang Jerman. Mereka mengambil seni lukis. Dan Bapak Ibu Saudara, karena mereka sangat terbatas dalam keuangan, ya, mereka teman baik. Lalu dia katakan, siapalah kita yang akan pertama untuk masuk kuliah. Nanti kalau sudah selesai, baru yang udah tamat itu nanti bekerja untuk membantu yang bekerja. Bapak Ibu Saudara, ketika terpilih, maka salah satu temannya itu, kamulah yang duluan, sayalah yang akan bekerja. Teman yang tadi itu bekerja mati-matian supaya bisa membantu biaya perkuliahan dari temannya. Bapak Ibu Saudara, ketika sudah genap waktunya lulus, dia mengundang temannya supaya datang menghadiri ya wisudanya. Dengan senang hati dia sangat-sangat senang karena dia bisa lulus dengan bantuan temannya tadi. Namun Bapak Ibu Saudara, ditunggu-tunggu tidak datang. Lalu dia masih ingat tempat mereka dulu di gang sempit untuk mengontrak. Ketika dia hampiri setelah wisuda, ya, dinding rumah mereka, tempat mereka, kos-kosan itu ada lubangnya. Lalu diperhatikanlah tangan temannya itu sedang berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, terima kasih, tanganku yang lemah ini dapat membuat orang lain menjadi sukses. Tanganku yang lemah ini
dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ketika dia lihat, lalu dia ketuk pintunya, dia sedang melihat temannya itu berdoa, menangis, lalu dia peluk. Saudaraku, aku sudah lulus, sekarang kamulah yang akan melanjutkan perkuliahan. Biarlah aku yang akan membantu untuk kuliahmu. Bapak Ibu Saudara, tetapi si teman yang berdoa tadi berkata demikian, tanganku sudah terlalu tua, usiaku sudah terlalu tua. Biarlah aku tetap begini. Raihlah cita-citamu. Dan momen itulah yang dia badikan sampai hari ini. Ada gambar yang begini, adalah gambar pengorbanan sahabat kepada temannya supaya temannya bisa menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan mau kita supaya menjadi berkat satu sama lain. Karena biarlah lewat keberadaan hidup kita, kehendak Tuhan dinyatakan bagi kita semua. Kita naikkan satu pujian, ku yakin saat kau berfirman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Katakan dengan sungguh, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Karena kau menjaga ku kuat, karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjagaku kuat. Ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat
Sekali lagi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oh haleluya Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan, ku diangkat, pulihkannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, apapun keterbatasanmu hari ini, mari adukanlah kepada Tuhan. Datanglah, hampirilah Dia, serahkanlah semuanya kepadanya. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan peduli, Tuhan memperhatikanmu, Tuhan melihatmu, Tuhan tahu bagaimanapun keadaanmu hari ini, kesulitan apa yang kamu hadapi, persoalan apa yang hari ini engkau sedang alami. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, serahkan, datangi Dia, hampiri Dia. Katakan, Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku. Aku mau serahkan semua dalam tangan-Mu. Aku tahu Tuhan sayang kepadaku. Aku Tuhan peduli dengan aku. Aku Tuhan, aku percaya Tuhan. Aku tahu Tuhan sayang, memperhatikan setiap kehidupanku. Ini aku Tuhan, aku mau serahkan kepadamu. Pakailah hidup kami Tuhan, menjadi sarana-sarana kemuliaan-Mu. Pakailah hidup kami Tuhan, menjadi alat-alat Tuhan kesukaan-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, firman-Mu yang telah ditaburkan hari ini melawat kami, memberikan semangat yang baru, memberikan sukacita yang baru, bahkan kemenangan yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua umat-umat-Mu, berkati semua jemaat-Mu yang telah Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kasih setia-Mu, anugerah-Mu, pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami imani dan kami bawa firman-Mu, kami renungkan dan kami lakukan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya.